أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan suatu nikmat yang sangat luar biasa. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu-d-din. Walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ayyada al-mujahidin وأذل المعتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في سورة أخرى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Hadirin sedang Idul Adha 1444 Hijriah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Kita yakin satu-satunya hanya zat Allah lah yang mengatur kita. Dari sejak bangun tidur hingga tidur kembali, setiap aktivitas kita Allah lah yang maha mengatur. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari silih berganti, tahun demi tahun, bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari, bahkan detik demi detik terus berjalan. Dan sejauh-jauhnya adalah waktu, yang sedekat-sedekatnya adalah kematian. Oleh karena itu, bagaimana kita memfungsikan? Fa idza faraghta fansab. Ketika sudah melakukan sesuatu yang telah kita rencanakan, maka lakukan rencana-rencana yang lain.
Dan kita yakin bahwasanya fa inna ma'al usri yusra. Sehebat apapun kesulitan kita, sehebat apapun ujian kita, namun yakin itu semuanya adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di surah Ibrahim ayat 37 memberikan kabar gembira bahwasanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Bahwasanya kita belajar Nabi Ibrahim sedang membangun peradaban dan membangun kehidupan. Yang pertama adalah ketika Siti Hajar, Sayyidatuna Hajar dan Nabi Ismail yang dititipkan di sekitar Baitullah dengan kondisi ghairi dzi zar'in, lembah yang tandus, tidak ada kehidupan sedikit pun, air pun tidak ada. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya lewat surah Ibrahim tadi, Rabbana liyuqimus shalah, Rabbana ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rizki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Lalu Allah Subhanahu wa taala, dan inilah keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyimpan keluarganya yang baru, yang sudah sekian puluh tahun menginginkan lahirnya seorang keturunan, dan tidak diberikan. Tiba-tiba diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai keturunan, diuji. Ujian pertama adalah disimpan, diletakkan di wadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tandus, inda baitikal muharram, di sekitaran Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Seorang bapak mana yang tega? Namun ini adalah perintah Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Meluncurkan yang disebut kita air Zam-Zam. Dan ini menjadikan manasikul haji, bain Safa wal Marwah. Ketika seorang jemaah haji setelah baik umrah maupun haji, ketika selesai melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, maka ada manasik berikutnya, yaitu tawaf, yaitu melakukan perjalanan antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dan ini yang dilakukan oleh Sayyidatuna Hajar. Ketika Allah menguji, kita diperintahkan oleh Allah ikhtiar semaksimal mungkin. Bayangkan, tidak ada kehidupan, tidak ada air, bayi kecil mungil ingin minum kehausan. Lalu apa yang dilakukan oleh Sayyidatuna Hajar? Beliau menaiki ke Bukit Safa, lalu memandang dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Sepertinya di sana ada air. Terus setelah dari Bukit Safa Marwah tidak ada, balik lagi ke Bukit Safa, balik lagi ke Marwah sebanyak 7 kali. Namun ternyata keluarnya air dari mana? Dari tumitnya Nabi Ismail. Apa yang kita ambil dari pelajaran ini? Tidak boleh manusia menyerah dalam keadaan apapun. Tadi dikatakan alhamdulillah sudah 25%-nya di lingkungan ini bisa melaksanakan kurban. Ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalaulah setiap manusia hanya memikirkan diri pribadi, dia tidak usah bekerja selama Allah memberikan nyawa, itu rezeki pasti datang. Tapi kita tidak demikian. Kita berpikir bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Lihat bagaimana mengawali peradaban Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perjuangan keluarganya. Air yang pertama bermakna hakikat air, yaitu kebutuhan manusia. Di mana ada air, disitulah ada kehidupan. Yang kedua, air bermakna ilmu. Bahkan arsitek, ahli bangunan, untuk menjadikan tiangnya lurus, memasang keramik di tiang, atau untuk keramik di lantai agar rata, itu menggunakan air. Menggunakan air. Air ini sebagai pedoman, sebagai barometer untuk i'tidal, untuk mu'tadil, untuk mustaqim. Dia tegak, dia lurus, dia selalu mu'tadil, dia selalu bersikap netral. Tempat miring sekalipun, air selalu lurus, selalu rata. Yang kedua, air bermakna iman. Kenapa air bermakna iman? Air ini sebagai sumber kehidupan. Al-Quran petunjuk kehidupan manusia. Air dengan Al-Quran sama-sama memberikan pelajaran yang sangat luar biasa. Manusia ingin hidup, wasilahnya ia ada air. Manusia ingin sukses, maka ia harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan. Dan yang berikutnya adalah air bermakna akhlak. Tidak pernah melihat di tempat apapun, sekotor apapun, tetap ia bersikap, kalau bahasa kita sinagar tengah. Dia tetap berada dalam keadaan yang istiqomah. Coba kita lihat bagaimana dimiringkan botol tersebut, tapi air itu tetap, dan air itu tidak pernah bercerai-berai. Kalaulah seseorang membuat Sa'dul Ali, membuat bendungan, maka air itu akan mengumpulkan kekuatan untuk melewatinya. Pelajaran dari air sangat banyak sekali. Akhlak yang kita bisa belajar dari makhluk Allah ini sangat banyak sekali. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah sebagai apa? Sebagai kiblat. Bukan kita menyembah batu, bukan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih ketika waktu itu Ka'bah atau paduan kita menghadap kiblat pertama umat Islam ke Al-Aqsa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi kita menghadapkan wajah kita yang awalnya ke Al-Aqsa, kemudian Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah untuk dipindahkan ke mana? Ke Ka'bah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Oleh karena itu, kita tidak boleh mendengar perkataan orang-orang yang pesimis atau orang-orang yang sinis. Ngapain dibantu saudara-saudara kita yang ada di Al-Aqsa? Kamu lupa, Al-Aqsa itu kiblat umat Islam pertama. Dan mufti Al-Aqsa, mufti Palestina, orang yang pertama kali mengakui kemerdekaan umat Islam, yang umat bangsa Indonesia. Tidak boleh kita menafikan. Baca sejarah yang betul-betul. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam membangun Ka'bah sebagai kiblat, karena setelah sumber kehidupan harus ada kompas kehidupan. Bayangkan, dia sudah hidup, dia sudah ada sumber kehidupannya, yaitu air tadi. Maka seseorang ketika ingin sukses, ia harus
ada barometernya, harus ada kompasnya. Apa kompasnya? Yaitu semuanya dihadapkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kalau begitu saya mau menghadapnya bukan ke Masjidil Haram, ke Madinah Al-Munawwarah, tidak bisa. Dan umat Islam semuanya menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram, itu kita sedang menghambakan diri kepada Allah, bukan menyembah batu. Oleh karenanya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Nabi Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, Rabbana taqabbal minna, terimalah daripada kami amalan kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau yang maha mendengar dan maha mengetahui. Kompas hidup bagi orang-orang beriman adalah Al-Quran. Di awal surah Al-Baqarah, dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini dibaca oleh orang-orang yang sudah tidak ada keraguan lagi kepadanya. Kalau ia masih ragu, maka harus terus dibina, harus terus diolah imannya tersebut. Kenapa demikian? Karena dzalikal kitab, hadza huwal kitab, inilah pedoman kita Al-Quran. Setelah tadi ada sumber kehidupan, kemudian ada kompasnya, yaitu ada Al-Quran sebagai pedoman kita. Kenapa demikian? Inilah pelajaran dan yang dibangun oleh Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Yuna Ismail. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Kemudian apa setelah itu? Pelaksanaan wukuf di padang Arafah, Al-Hajju Arafah. Puncaknya haji adalah Arafah. Dan di sini kita belajar, setiap manusia, setiap orang menghadap Allah Subhanahu wa taala sama. Tidak pernah dibedakan pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan, tidak pernah. Semuanya laki-laki memakai dua helai kain ihram. Yang satu disarungkan, yang satu diselendangkan. Tidak ada dilihat, oh ini masih kaya, pakaiannya warna pink, oh ini masih pakaiannya warna hitam. Tidak ada. Apa yang menentukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Kita belajar banyak dari Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail, bagaimana membangun peradaban, membangun kesatuan dan persatuan, sehingga kita semuanya menjadi satu tubuh, satu kekuatan yang utuh, tidak pernah bisa digoyangkan oleh rintangan apapun. Karena persatuan umat Islam inilah yang menjadi sukses, yang menjadi tanda kesuksesan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin sedang Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang fitri, di hari yang suci ini, di kesempatan yang baik ini, kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam kita, di waktu-waktu mustajab kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق والتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم وحد كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل مكان كان يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي